Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Soli SPD MPD selaku Mintor. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi angkatan 3 dan 4. Nama saya Bapak Ati, Satmika dari SMK Negeri 1 Karangawen. Untuk istri saya, Kak Tukanan, di Bawah. Moto saya, kebahagiaan sejati terletak pada penerimaan diri. Di sini saya ingin memaparkan hasil orientasi yang kita lakukan kemarin mengenai RLA. Sebelumnya, saya paparkan mengenai wilayah dan menerima pemerintah Provinsi Jawa Tengah ataupun visi dan misi. Untuk visi Jawa Tengah sebagai pemerintah maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk misinya poin 1 sampai 6 bisa dapat Ibu lihat di visi masing-masing ya. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Karena saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Karangawen, biasanya kalau SMK itu mindset anak-anak kalau lulus biasanya kan ke bidang usaha atau dunia kerja. Maka tujuan saya dalam latar belakang ini saya menyambut tujuan personal diri supaya memiliki karakter kuat, internal yang dilakukan intak serta memiliki karakter di kerja industri. Kedua, meluluskan peserta didik yang memiliki keunggulan, kompetensi dan berwirausaha. Ketiga, menjadi sekolah yang berorientasi pada pembelajaran teknologi dalam pengembangan pendidikan. Untuk latar belakang ada 5 poin. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan poin yang kelima langsung saya ke poin 5-nya, mempunyai peluang yang besar untuk ikut mengantarkan bangsa menuju era industri. Sebelum saya memaparkan rincian dari hasil RLA ini, ada pun poin-poin. Yang pertama adanya aspek indikator, kinerja, target, kegiatan, dan penerapan nilai akhlak. Untuk aspeknya mempunyai poin kualitas, kuantitas, dan waktu. Target, karena SMK targetnya adalah dunia kerja, maka tercapaian dan kompeten ini adanya struktur organisasi siswa yang memiliki SK, jumlah siswa dan guru memiliki kompetensi dan berkarakter standar produk antara 60% sampai dengan 70%. Terus tersedianya alat proses produksi, pembelajaran dan produk penjualan produk, lulus uji kompetensi dari siswa. Untuk pengamatan ini dalam pengamatannya selama 12 bulan. Terus untuk kegiatan dan tahapan. Jadi kegiatan dan tahapan ini ada 4, yaitu pertama penyusunan program dan target capaian. Kedua, sosialisasi program. Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Keempat, pengawasan, dan terakhir sebuah evaluasi. Pertama, rencana evaluasi kerja pimpinan yang diintervensi. Terlaksananya supervisi terhadap guru dalam penerapan dan penilaian pembelajaran bimbingan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Adapun perencanaan hasil kerja, pelaksanaan perencanaan dan penilaian
bimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Untuk aspek penilaian nanti ada 3, yaitu kualitas, dan waktu. Indikator kinerja, jumlah perangkat pembelajaran dan penilaian, persentase kualitas perangkat pembelajaran dan penilaian, yang terakhir kurun waktu pelaksanaan kegiatan. Adapun untuk dokumen, satu dokumen 100% dan target 12 bulan. Untuk kegiatan tahapan pertama, perancangan pembelajaran dan penilaian, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Untuk kegiatan adalah perangkat pembelajaran yang bernilai, adapun nilai-nilai yang berala. Dengan adanya nilai yang berala ini tentunya rencana kegiatan pembelajaran dan penilaian dengan penuh tanggung jawab atau akuntabilitas dilakukan dengan keahlian di bidang komponen. Terus yang kedua, kegiatan pembelajaran dan penilaian dengan penuh tanggung jawab akuntabilitas dilakukan sesuai dengan keahlian di bidang komponen dalam evaluasi program atas waka kurikulum. Yang ketiga, terkelolanya penugasan tambahan guru wali kelas ya. Terkelolanya peningkatan kinerja supaya pendidik melalui pelaksanaan tugas tambahan wali kelas untuk aspek kualitas dan waktu. Dalam pelaksanaan ini adalah laporan wali kelas, tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan dengan meningkatkan kerja satuan pendidik dalam kurun waktu pelaksanaan. Untuk dokumen, dokumen laporan wali kelas 100% dan 12 bulan kurun waktu. Dalam pengelolaan kelas, melaksanakan pengelolaan dan bimbingan siswa, melaksanakan administrasi dan laporan. Terus untuk untuk terakhir, memberikan pelayanan penuh kepada semua atau orientasi pelayanan, melakukan tugas memantau perkembangan siswa, akademik, perilaku kesejahteraan siswa, yaitu adanya akuntabel, kolaboratif, humanis, mengisi, menyusun dan kemampuan belajar siswa akuntabel. Untuk kesimpulan dari hasil tersebut, berdasarkan kegiatan orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintahan dari P3 dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua SN. Pertama, adanya melalui kegiatan ini peserta memperoleh pemahaman mengenai dasar ASN berakhlak, berorientasi, adanya pelayanan, akuntabel, kooperatif, harmonis, loyal, adaptasi, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengenalkan peserta mengenai lingkungan sekolah melalui dari visi, misi, tujuan, dan lainnya. Yang ketiga, untuk memperkenalkan rekan kerja, pentingnya pemahaman tentang nilai dan etika instansi pemerintah. Yang keempat, meningkatnya kinerja di tempat kerja masing-masing. Sekian presentasi saya pada siang hari ini. Kalau ada suatu kekurangan, mohon bimbingannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mirza Mahdi. Saya akan bertanya untuk Ibu Rifati. Setelah dengan menyelesaikan orientasi, kemudian membuat SKK, sebetulnya apa dampak nyata atau kesesuaian pelatihan ini dengan SKK yang sebenarnya? Gitu, terima kasih.
Terima kasih Bu Miriani atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab dampak nyata dari pembuatan saya mengenai NHK. Karena dalam NHK ini saya mendapatkan tambahan tugas sebagai wali kelas. Di sini meningkatkan dampak nyatanya untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam ekstrakurikuler. Dengan adanya ekstrakurikuler ini, anak berlatih untuk bersosial, berinteraktif, dan adanya kedisiplinan. Dengan adanya kesosial antar siswa, kedisiplinan, ini wujud nyata yang kita buktikan dalam kegiatan evaluasi kegiatan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Terima kasih. Yang namanya RHK ya seperti ini, ya. Panjenengan mengambil tema tidak perlu terlalu luas. Tugas panjenengan apa di sekolah itu saja, bukan sebagai peserta orientasi P3K versi penyelenggara, gitu bukan. Ya. Coba Bu Rifati tampilkan di latar belakang tadi. Kembali ke slide kedua kalau tidak salah. Slide kedua. Oh, tidak bisa kembali. Ini sudah bagus Bapak Ibu. Cuma masukan ya Bu Rifati, membuat latar belakang jangan terlalu luas sampai pada payung hukumnya. Cukup dimulai dari poin ketiga itu sudah bagus. 3, 4 dan seterusnya. Terus untuk PPT bagus, hanya tolong pada yang lain juga ya, menampilkan matriks RKH itu jangan langsung di copy paste begitu saja. Yang kesannya itu bukan PowerPoint. Diambil poinnya saja. Misalnya kolom 1, 2, 3 cukup. Pada nomor yang diinginkan tampilkan gitu. Yang lain-lain tidak usah. Basa Jawane ora ngladrah, semua ditampilkan. Namanya saja PowerPoint. Power itu yang kuat. Poin itu inti. Tidak hanya inti, tapi inti yang kuat untuk disampaikan. Terus penampilan dan lain-lain sudah bagus. Bagi yang belum, nanti ada istirahat, ada kesempatan untuk mengubah. Supaya tidak umum materi yang diterima secara keseluruhan, tapi panjenengan lakukan di sekolah itu apa? Gitu. Ini di laporannya juga begitu ya? Iya, sampun Pak. Sama ya? Karena ini PowerPoint kan hanya singkat saja. Di dalam laporannya ada hambatan, tantangan, terus ada. Biasanya menggunakan analisis SWOT misalnya. Kelebihan, kekurangan, atau kelemahan, peluang, dan kekuatan. Ada ya. Kemudian strategi pencapaian. Dicapai dengan cara apa? Kegiatan yang panjenengan lakukan itu dengan apa? Lebih cantik lagi kalau tadi disampaikan di poin-poin itu. Tujuan yang kami tetapkan dilakukan dengan cara apa? Kegiatannya apa? Tidak harus lingkup sekolah melibatkan banyak guru. Orang Jawa mengatakan ngayomoro. Cukup apa yang bisa panjenengan lakukan. Misalnya hanya satu kelas tidak apa-apa. Ya, begitu.